Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan ngajak ngobrol Anda dengan Bung Rocky lagi, tapi seperti biasa Bung Rocky ini sekarang lagi dalam perjalanan ya. Kemarin Anda di Lampung itu sempat dicekal di dua kampus ya. Kampus PT negeri semuanya, Unila dan ITERA gitu. Tapi saya lihat ada video-video dan foto-foto Anda dengan para mahasiswa yang cukup melimpah juga itu rupanya nggak di luar kampus justru malah animonya lebih besar ya Bung Rocky ya. Iya, saya bersama dengan teman-teman KIB. Hmm. KIB itu call eh, kuning, hijau, biru, tapi saya sebut itu Kampus Indonesia Bermutu. Oh, IB. oke. Ya, 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 ya. Dan KIB adalah kumpulan dari analis-analis yang berupaya untuk mengembalikan cara berpikir akademis dengan mengajukan problem-problem real bangsa ini soal IKN, Omnibus Law, itu soal rempang. Tetapi rupanya rektor Unila itu dia cemas. Karena itu dia katakan Rocky Gerung tidak boleh masuk kampus Hmm. karena pikirannya berbeda dengan pikiran Jokowi. Kira-kira begitu. Loh, Hmm. justru karena berbeda maka rektor mesti bantah saya di kampus. Kan dalilnya kan begitu kan. Hmm. Semua upaya untuk menghidupkan kembali diskursus akademis mesti dimulai dengan adanya perbedaan. Hmm. Jadi yang boleh masuk kampus cuma yang pro pemerintah. Loh, itu kampus negara bukan kampus pemerintah tuh. Itu Hmm. universitas negeri, bukan universitas kabinet Indonesia Maju kan Hmm. begitu. Tapi Hmm. saya mengerti bahwa ini semacam sinyal bahwa kampus-kampus akhirnya dikendalikan lagi. Padahal Nadiem bilang ini kampus merdeka, mestinya merdeka menerima pikiran yang berbeda. Itu namanya merdeka. Jadi Hmm. kelihatannya masih jadi investasi utama di kampus-kampus yang berbasis negeri. Mungkin takut supaya takut nanti 30% suara rektor membatalkan dia, suara menteri membatalkan dia. Tapi kan kalau kita lihat aturannya, bahkan rektor itu ditentukan oleh presiden, kan diangkat oleh presiden. Jadi sekali lagi ya, ada hal yang memburukkan demokrasi. Tetapi di dalam kemarin temanya adalah menghitung apakah mungkin Indonesia keluar dari jebakan middle income trap. Dan Hmm. justru itu yang dipersoalkan mahasiswa tuh. Karena para mahasiswa menganggap kalau Indonesia tidak bisa keluar dari middle income trap, maka buat apa ada bonus demografi? Jadi Hmm. ini pikiran yang sebetulnya betul-betul akademis tuh yang saya mau bahas dengan Hmm. teman-teman di Unila tuh. Ini bukan urusan provokasi. Kalau urusan provokasi saya udah tangkap sama Baris Krim, kok udah saya di BAP sama Baris Krim. Jadi kelihatan betul ketakutan kampus untuk berpikir alternatif. Padahal ini menyangkut kepentingan anak-anak muda ini yang cemas dengan segala macam kebijakan Pak Jokowi yang bisa membatalkan bonus demografi justru. Itu poin dasarnya. Tapi mereka nggak kekurangan akal. Dia sewa aja gedung. Dan Hmm. akhirnya penuh juga gedung itu. Mungkin Ya. ada 1.000 1.500 yang ada di situ. Dan itu pun dilakukan tergesa-gesa. Jadi kalau dari awal orang bilang bisa 3.000 ada di situ. Tapi tetap yang penting ide itu tiba pada mahasiswa. Nggak penting lagi mau rektor mau pecat mereka ya silakan pecat 2.000 orang mahasiswa Hmm. yang membangkang dari rektor. Jadi intinya ada perlawanan balik dari kampus tetapi oleh mahasiswa bukan oleh dosen dan para akademisi kampus Hmm. yang mengalami penderitaan karena takut kehilangan jabatan di kampus. Padahal Presiden Jokowi pun jabatannya udah mau hilang kan. Ya, ya, ya. Saya kira mungkin lebih menarik kita bicarakan soal itu ya, bagaimana generasi muda kita, masa depan kita gitu yang punya pikiran berbeda dengan para generasi tuanya. Kalau yang tadi clear, saya kira itu bukan persoalan. Kalau soal menghalangi pikiran Anda, mereka nggak akan bisa karena sekarang ini kan di era seperti sekarang banyak sekali saluran-saluran yang tidak mungkin bisa bendung. Ini buat mereka yang penting dia sudah menunjukkan kepada atasannya, kepada menteri, kepada dirjen, juga kepada Pak Jokowi, gue sudah mau udah berbuat loh untuk mencegah Rocky Gerung dan kawan-kawan masuk gitu. Itu saya kira lebih pada itu sih sebenarnya Bung Rocky. Tapi itu mengandaikan Pak Jokowi akan jadi presiden lagi. Oh Kalau iya. presiden diganti, kalau presidennya Anies pasti dipecat-pecat rektor itu kan. Kalau Prabowo, dosen-dosen itu dia dianggap sebagai menghalang kebebasan demokrasi. Apalagi Ganjar pun akan lakukan itu. Tapi kita berharap bahwa presiden berikutnya datang dari kalangan kampus supaya kampus merasa nyaman. Kan kalau presidennya datang dari kalangan kampus kan pasti tidak akan lakukan hal seperti yang dilakukan oleh rektor-rektor sekarang yang datang dari kalangan kampus tapi mengabdi pada kekuasaan ajaib gitu kan. Jadi poin saya selalu biarkan uh, pikiran alternatif itu tumbuh justru dengan itu ada dialektika, ada didaktika. Jadi sebetulnya kita udah masuk di dalam ya kekonyolan aja demi menjilat pemerintah maka akan dibikin laporan. Kami telah berhasil melarang Rocky Gerung masuk ke kampus.
Ya nanti juga pemerintah bilang, ya Anda berhasil melarang tubuhnya, tapi otak dan pikirannya itu beredar di sosial media, bahkan dalam bentuk yang sinis. Lain kalau saya bicara di kampus, mungkin ya biasa aja kan, karena dianggap kampus itu saya akan ada lawan bicara. Dan kalau di luar kampus ya suka-suka saya aja kan. Jadi sayang sekali pikiran saya, pikiran Habil Marati, pikiran Saud, semua orang, bahkan pikiran akademisi dari kampus sendiri, dari Refli Harun, dan saudara Rudi, sebetulnya dimaksudkan untuk memulai dari Lampung supaya Lampung bisa menjadi pelampung karena kapal Jokowi udah mau tenggelam. Dan saya kira ini publikasi buruk, satu terhadap bagi Unila sendiri, yang kedua juga bagi pemerintah ya. Saya kira betapa mereka itu sangat kekhawatiran, sangat khawatir terhadap hantu yang ada di dalam pikiran mereka sendiri sesungguhnya itu. Ya, itu artinya takut pada hantu sendiri kan. Jadi ngapain orang kalau dia akademisi kan dia mesti halau hantu-hantu itu. Hantu itu namanya feodalisme. Hantu itu namanya kecemasan karena kehilangan jabatan. Kan itu semua hantu yang menghalangi pikiran. Justru kita ingin mahasiswa ini tidak dihantui oleh beban bahwa dia akan di DO. Tidak dihantui oleh kecemasan bahwa masa depan dia akan terganggu karena kita tidak bisa keluar dari jebakan middle income trap. Kan itu dasarnya tuh. Jadi para mahasiswa ini mengambil risiko. Waktu saya bicara dengan mereka, mereka aku yang mau di DO silakan aja DO. Dan kita ada 2.000 orang yang mau di DO. Apa nggak jadi berita buruk buat Unila kan? Jadi sekali lagi, berkali-kali kita mau terangkan bahwa pikiran oposisi justru itu yang mesti diundang untuk diperdebatkan, bukan pikiran para penjilat. Jadi rektor ini nggak paham bahwa ilmu pengetahuan tumbuh justru dengan adanya oposisi. Justru dengan adanya dialektika, dengan adanya didaktika, dengan adanya persaingan pikiran. Jadi nggak mungkin pikiran itu dihentikan hanya oleh semacam larangan rektor. Dan itu terjadi bahkan 24 jam sebelum para mahasiswa ini bersiap-siap untuk ikuti kuliah KIB itu. Jadi sekali lagi, pendadakan itu artinya ada rejim yang mengontrol kampus. Nah, mestinya kampus menolak dong di kontrol rejim. Itu kan namanya otonomi kampus. Jadi rektor nggak ngerti bahwa otonomi kampus artinya hak rektor sepenuhnya untuk menentukan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Bukan rektor sekedar jadi proksi dari kekuasaan. Ya, tapi kabar baiknya kan di tengah-tengah situasi semacam itu mahasiswa tidak menyerah. Ini menurut saya justru kabar baik gitu. Kalau kemudian ternyata dilarang dan kemudian mahasiswa menyerah begitu saja, ya kiamatlah kita. Tapi kan ini fenomena atau gejala umum yang terjadi di mana-mana ketika Anda di satu daerah dilarang. Jadi tidak hanya di Lampung, kemudian mahasiswa nggak kekurangan akal kan menggunakan tempat lain. Iya, nah itu setelah mahasiswa selesai kuliah umum yang dihadiri ratusan dan mungkin ribuan orang itu, tokoh-tokohnya juga ketemu saya dan kita masih diskusi tentang kurikulum, tentang macam-macam, tentang potensi DO. Saya bilang, seseorang itu hanya bisa DO dari universitas kalau dia bodoh, kalau dia dungu, bukan kalau dia berani berpikir berbeda. Jadi tetap mesti ada jaminan bahwa pikiran berbeda itu justru pikiran yang bermutu. Nggak ada orang DO karena pikiran berbeda. Orang DO karena tidak ada pikiran. Demikian juga pemerintah jatuh karena tidak ada pikiran. Ya, ya. Nah, tapi saya kira nggak perlu khawatir. Dan saya kok agak membayangkan itu terlalu berlebihan terjadinya di Indonesia masih terjadi semacam itu. Saya membayangkan itu hanya terjadi di negara Wakanda atau negara Konoha kan kelihatannya gitu. Ya udah itu udah jadi semacam mitos baru bahwa kampus itu akhirnya bukan lagi tempat tempat pikiran diedarkan, tapi tempat kecemasan politik diasuh. Dan mengasuh kecemasan politik artinya memperbanyak kecemasan dan orang akan mencurigai apakah rektor itu adalah anggota dari satu partai politik, apakah rektor itu tim sukses dari seorang capres, kan begitu jadinya kan. Jadi konyol juga rektor yang kebetulan seorang perempuan yang harusnya menjadi semacam kan disebut kampus itu sebagai alma mater, artinya ibu tertinggi itu. Nah, kebetulan rektornya perempuan, tapi dia tidak memperlihatkan sikap-sikap ke alma materan. Itu mater artinya ibu, maksudnya dia melindungi anak-anaknya yang adalah mahasiswa supaya anak-anak ini percaya bahwa ibunya mengasuh mereka dengan pikiran, bukan mengasuh mereka dengan ketakutan kan. Itu ancaman bagi, sebetulnya ini penghinaan terhadap kaum intelektual sebetulnya. Pikiran dilarang masuk kampus itu ajaib. Ya, tapi kan Kan ini yang nggak boleh masuk kampus Indonesia buzzer. tapi saya kira ini kan tidak menggambarkan apa. Ini kan hanya menggambarkan pikiran sejumlah orang saja. Kebetulan dia birokrasi di kampus begitu ya. Tapi kalau lihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa dan saya kira juga ada beberapa dosen muda juga yang tetap terlibat dalam diskusi itu kan kita juga bisa punya masih tetap punya harapan terhadap Indonesia ini, Bung Rocky. Pasti, dan mahasiswa justru yang
Yang saya anggap bahwa ini mahasiswa yang memang mengerti bahwa Indonesia ini mesti diselamatkan dengan dari cara-cara yang konyol tadi itu. Dan ini terjadi di negeri sebetulnya tuh, di swasta juga nggak terjadi. Sekarang kita balik logikanya, justru yang swasta ini yang berani untuk mengatakan bahwa Indonesia sedang terpuruk, karena itu mereka mau bahas isu-isu yang bisa bisa mencegah Indonesia makin terpuruk. Nah, negeri yang justru dibiayai oleh negara, dibiayai oleh uang rakyat, melarang kita untuk bicara tentang masa depan rakyat, kan konyol, konyol betul kan? Jadi ini usaha negeri kan dibayar oleh pajak rakyat. Mahasiswa dapat beasiswa dari pajak rakyat, karena itu mahasiswa merasa berhak dia menyuarakan rakyat. Siapa yang menyuarakan rakyat? Ya pasti oposisi, bukan yang pro pemerintah pasti. Ya, 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 betul sekali ya, fenomenanya justru kampus-kampus swasta, termasuk misalnya kampus Muhammadiyah, bahkan kampus NU juga yang seperti yang Anda lakukan di Universitas Jombang juga, mereka santai-santai saja mengundang Anda ya, bahkan ketika ada unjuk rasa, mereka yang melindungi Anda malahan. Iya, itu jadi paradoks sebetulnya universitas negeri itu karena dibiayai oleh uang rakyat, uang anak negeri, mestinya mengajukan permintaan supaya ada pikiran berkembang. Justru mereka melarang. Jadi buat apa kita gaji menteri, kita gaji rektor, dosen negeri itu kalau mereka melarang rakyat untuk berkeluh kesah dengan cara metodologis di kampus kan. Jadi KIB, saya dan teman-teman mewakili kepentingan pikiran alternatif. Memang kita datang dengan pikiran alternatif. Bahkan kita datang untuk menguji kebijakan pemerintah tuh. Jadi itu poinnya di situ tuh, dan itu yang rupanya dilarang oleh Ibu Rektor. Mudah-mudahan Ibu Rektor mendengar dan merasa bersalah lalu mengundurkan diri sebagai rektor. Nah, itu Itu baru terlalu berlebihan deh harapan Anda ini. Saya sekali ini nggak sepakat dengan Anda deh. ya, supaya ada pembelajaran dan Ibu Rektor mengerti, oke, saya salah menjadi rektor, karena rektor mestinya merawat perbedaan pikiran, bukan mengusir mereka yang berbeda pikiran. Itu dasarnya. Tapi terlalu berlebihan karena kita semua tahu kan bahwa siapapun sekarang yang terpilih jadi rektor itu, mereka itu adalah orang yang tentu saja selama ini di backup oleh kekuasaan, karena jelas bahwa menteri kan atau presiden lewat tangan menteri kan punya suara yang mutlak untuk dalam pemilihan rektor. Jadi kita sudah tahu lah siapapun yang jadi rektor di PTN itu ya mesti dia orang bagian dari orang yang lolos apa ya kalau litsusnya rezim gitu kalau cuma dulu ya. Fit and proper test. Iya, 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 iya. Jadi sekaligus kita minta peristiwa ini menunjukkan bagaimana kekuasaan itu beroperasi secara sublim, secara hegemoni sampai ke otak rektor. Karena itu aturan itu mesti dibuang aja tuh. Nggak ada hak presiden atau menteri menentukan rektor. Karena itu kan menteri kan pejabat administrasi aja untuk mengatur pangkat dari rektor atau gaji dia. Bukan pikiran rektor. Rektor itu dipilih supaya bisa mengasuh pikiran. Jadi hilangkan itu hak menteri, yunto hak presiden untuk mengangkat rektor. Itu baru. Jadi kita minta 0% kan hak rektor. Jangan jadi 30%. Betul. Kan Ya, 30% hak menteri itu kan konyol, sama dengan 20% apa namanya presiden threshold. yes, oke, ya betul. Harus banyak yang kita nolkan rupanya ini. Oke. Baik, Bang Yes. Rocky. Terima kasih Bang Rocky. Tetap 0%. Jangan. Ya. Yes, oke. Salam sehat. Ya. Um, Gue udah nyampe bandara nih. udah sampai. Jadi, lu mau pindah dulu. Lu